Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut, arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah sesuatu yang bisa kau lakukan. Berani tidak disukai, halaman 306. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anis Najmunisa, channelnya Kutu Buku. Di video kali ini aku akan mengulas buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Tahukah kamu, buku ini laris banget di pasaran dan telah terjual sebanyak 3,5 juta eksemplar. Wow, keren banget ya. Dan salah satunya juga diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Sebelum aku mereview lebih lanjut, aku akan memberi penjelasan terhadap prinsip teori psikologi Alfred Adler atau Adler, karena pembahasan buku ini lebih banyak mengacu pada teori Adler. Teori psikologi Adler. Alfred Adler adalah seorang psikolog dan fisikawan yang mengembangkan teori psikologi individual. Melalui cara teoritisnya, menegaskan bahwa semua persoalan mengenai hubungan interpersonal disebabkan oleh manusia yang pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kebanyakan orang yang merasa dirinya tidak memiliki kelebihan sedikit pun dan kelebihan tersebut tidak ada dalam dirinya, merasa bahwa dirinya sangat rendah dan tidak memiliki kepercayaan diri. Menurut Adler, perasaan ini bisa menjadi pemicu seseorang untuk bekerja keras dan akan menjadi cambuk serta motivasi dalam mencapai tujuan utama, yaitu kualitas diri yang semakin baik. Dalam buku ini, penulis mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kamu meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kamu idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang kamu pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filosof dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya, dan seorang filosof yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Pemuda dalam buku ini digambarkan sebagai seseorang yang tidak puas dengan pendapat dari sang filosof, sedangkan sang filosof menawarkan kebahagiaan yang bisa diperoleh hanya dalam sekejap mata. Hal-hal menarik yang akan kamu pelajari dari buku ini diantaranya: apakah manusia dikendalikan oleh masa lalu? Bagaimana memulai kebahagiaan? Kenapa hubungan interpersonal bisa menjadi persoalan? Mengapa manusia tidak boleh mencari pengakuan orang lain? Dan di mana letak kebahagiaan sesungguhnya? Jawaban yang dikemukakan oleh sang filosof sangat berbobot dan memiliki makna yang dalam. Pendapat yang dikemukakan tidak hanya berasal dari bualan opini semata, tetapi berisikan teori dan pandangan yang sesuai dengan nalar. Kebijaksanaan sang filosof dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filosof mengajarkan bahwa manusia
bisa melakukan tindakan yang beresiko tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Adler berpendapat bahwa kebahagiaan seseorang pada masa kini ditentukan oleh apa yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang. Pengalaman seseorang tidak menentukan arah hidup seseorang. Adler lebih menekankan cara menyikapi sesuatu daripada melihat apa yang telah terjadi, karena menurutnya peristiwa yang sudah terjadi hanyalah sebuah masa lalu. Namun, sikap saat ini adalah penentu peristiwa yang akan datang. Terperangkap dalam ketidakbahagiaan yang ada pada masa lalu hanya akan membuat seseorang terjerembab dalam ketidakbahagiaan pada masa kini dan sulit untuk melangkah ke masa depan untuk memperoleh kebahagiaan. Oleh karena itu, Adler berpendapat bahwa akan lebih efektif jika manusia menata hidupnya saat ini dan melakukan yang terbaik untuk masa depan daripada terperangkap pada luka masa lalu dan terus-menerus menjadi tidak bahagia. Tak hanya itu, Adler juga mengajarkan bahwa kebahagiaan akan sulit didapat jika seseorang hanya terpaku dengan kehidupan orang lain dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai patokan kebahagiaan untuk hidupnya. Buku ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kehidupan dengan jalan yang berbeda. Apabila seseorang terus-menerus menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar untuk kebahagiaan hidupnya, maka orang itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan itu, seseorang harus mencintai diri sendiri dulu dan menetapkan standar kebahagiaannya sendiri tanpa menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar untuk kebahagiaannya. Kebahagiaan tidak hanya didapat melalui pengendalian diri pada hal-hal yang sudah terjadi atau berhenti menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaannya, tetapi kebahagiaan juga bisa didapatkan lewat mencintai diri sendiri dan berhenti berekspektasi pada orang lain. Dengan mencintai diri sendiri, seseorang akan lebih menghargai dirinya sendiri. Selain itu, dengan berhenti memenuhi ekspektasi orang lain, seseorang akan dapat melakukan berbagai hal hanya untuk dirinya sendiri. Mengejar sesuatu dalam hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain hanya akan membuat seseorang seperti dikendalikan oleh orang lain dan membuat hidup menjadi tidak bahagia. Oleh karena itu, untuk memperoleh kebahagiaan, sebaiknya seseorang tidak melakukan sesuatu hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Seseorang dapat menjalani hidupnya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini dan masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain, tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya, akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Berani tidak disukai
dikemas dengan sangat apik, dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini pun memiliki kelebihan dan kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat, sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Buku Berani Tidak Disukai ini cocok untuk kamu yang ingin menemukan kunci kebahagiaan, siapapun yang sempat merasa terpuruk karena masa lalu, dan ingin bangkit dari keterpurukan. Cukup sekian video kali ini. Selamat membangun kepercayaan pada diri sendiri, menghargai nilai-nilai, keahlian, dan kelebihan yang dimiliki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.